Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Prediri Kus Arjon NIM 20170090046. Farina Lestari NIM 20200009050. Christian Miranda NIM 202009061. Mustafa Adriansah NIM 20200909038. Salman Burhan Bobo NIM 202009060. Kami akan mempresentasikan tentang kelompok dan tim yang akan dijelaskan oleh Mas Arjon. Dipersilahkan. Nama saya Felix Arjon, NIM 2017-009-046. Bab 1, pembahasan. Yang pertama, A. Perbedaan kelompok atau tim kerja. Tidak adanya kebutuhan atau kesempatan terlibat dalam kinerja kolektif. Yang tidak adanya kebutuhan atau kesempatan terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh tim menyebabkan kinerja kelompok kerja hanya sekedar kumpulan kontribusi terpisah dari seluruh individu anggota kelompok. Sementara itu, adanya niat mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi menyebabkan upaya individual dari tim kerja menghasilkan suatu tingkat kerja yang lebih besar daripada masukan individual. Kemudian pembahasan, kelompok kerja adalah grup yang berisikan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi utamanya atau saling berbagi informasi agar dapat membuat keputusan dari membantu satu sama lain. Dalam hal wilayah kewarganegaraan masing-masing, tim kerja adalah sekelompok orang yang usaha dari masing-masing anggotanya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Selain perbedaan di atas, secara spesifik, perbedaan antara kelompok dan tim kerja dapat dijelaskan melalui daftar berikut ini. Dalam kelompok kerja, anggota beranggapan bahwa pengelompokan hanya sekedar administrasi, sementara dalam tim kerja, anggota menyadari adanya ketergantungan antara anggota satu dengan yang lain. Dalam kelompok kerja, pendekatan hanya sebagai tenaga bayaran, sementara dalam tim kerja terdapat komitmen terhadap sasaran yang dicapai. Dalam kelompok kerja, mengerjakan tugas masing-masing perlu diperintah, sementara dalam tim kerja terdapat rasa peka atau sadar diri terhadap tugas masing-masing yang dapat dikontribusikan untuk keberhasilan. Dalam kelompok kerja dan menyampaikan saran harus berhati-hati karena dapat dianggap sebagai upaya memecah belah anggota kelompok. Sementara dalam tim kerja, anggotanya bekerja dalam suasana saling percaya dan saran teman diterima dengan terbuka. Dalam kelompok kerja, penerapan hasil kerja sangat dibatasi oleh pemimpin anggota, sementara dalam tim kerja, penerapan hasil kerja sangat didukung oleh tim. Dalam kelompok kerja, anggota tidak berperan aktif dalam mengambil keputusan, sementara dalam tim kerja, anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demikian dari saya untuk menyampaikan presentasi ini, dan untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh keempat teman lainnya. Sekian dan terima kasih.
Sebelumnya, salam dan bahagia. Di sini saya Christian Maranda. Saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai mengubah kelompok menjadi tim. Banyak hal di dunia ini yang membutuhkan sekumpulan orang untuk bekerja sama. Namun, tingkat performa sebuah tim dalam suatu pekerjaan tampak tidak hanya bergantung pada kemampuan individu anggotanya saja. Tingkat performa sebuah tim juga bergantung pada hal yang dinamik, yang dinamakan tim dinamik. Tim dinamik pada dasarnya adalah hubungan perilaku antar anggota tim. Tim dinamik berkaitan dengan komunikasi, interaksi, dan cara kerjasama antar anggotanya. 3 hal ini memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dari sebuah tim. Dalam mencapai tujuan bersama, terdapat 7 ciri-ciri tim dinamik yang baik, dan masing-masing ciri-ciri tersebut melibatkan satu atau lebih dari 3 aspek utama yang telah disebutkan. Berikut adalah 7 ciri-ciri dari tim dinamik yang baik. Yang pertama, tujuan bersama. Hal yang memisahkan sebuah kelompok biasa dari sebuah tim adalah ada tidaknya sebuah tujuan bersama yang dimiliki oleh anggotanya. Tujuan bersama yang jelas akan memberikan sebuah tim fokus yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai selama mereka bekerja sama. Terus yang kedua, kepercayaan dan keterbukaan. Anggota tim harus merasa nyaman untuk berkomunikasi dalam berbagai hal dengan anggota lainnya, tanpa khawatir akan ditertawakan, dianggap remeh, dan lain-lain. Hal tersebut termasuk ketika anggota menyampaikan ide, menanyakan sesuatu dasar, dan memberi tahu bahwa ada masalah. Tim yang baik akan fokus pada pertanyaan atau permasalahan yang ada, dan bukan pada fakta bahwa seseorang telah mengatakan hal itu. Terus yang ketiga, kemauan memperbaiki kesalahan. Anggota tim harus mau mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu, anggota tim juga harus berani menunjukkan kesalahan dari anggota lainnya. Produktivitas dan kualitas hasil kerja dari tim bergantung dari kedua hal tersebut. Jika seorang anggota keras kepala dan tidak mau memperbaiki kesalahannya, atau mereka tidak menyebutkan kesalahan dari rekannya yang diperbuat, maka kualitas hasil kerja tidak akan maksimal. Terus yang keempat, keragaman dan inklusi. Tim yang baik dibentuk oleh anggota yang beragam, sehingga diskusi memiliki berbagai ide dari berbagai sudut pandang. Ketika banyak diskusi dari tim yang berakhir dengan cepat, maka ada kemungkinan memang ide yang bagus keluar dengan cepat, namun ada kemungkinan bahwa itu bukan diskusi yang baik dan banyak anggotanya yang kurang ingin menyampaikan idenya, baik itu karena anggotanya khawatir dengan reaksi yang lain atau sekedar ingin diskusi segera berakhir. Terus yang kelima, saling ketergantungan dan tempat dalam tim. Anggota dari tim yang baik harus sadar bahwa mereka memiliki tempat dalam tim dan keberadaannya diperlukan. Dengan begitu, anggota sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dari hal itu, datang rasa saling ketergantungan dalam tim yang akan membuat tim belajar saling percaya dengan satu sama lain. Selanjutnya, yang keenam, keputusan yang dibuat bersama. Keputusan penting perlu dibuat dan disetujui oleh anggota tim. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada keputusan yang mengganjal pada anggota tim, karena mereka tidak diikutsertakan dalam diskusi. Tentunya pada saat di mana tidak semua 100% setuju. Namun itu lebih baik daripada tidak melibatkan anggota yang seharusnya dilibatkan dalam sebuah diskusi. Terus yang ketujuh atau yang terakhir, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin yang baik
tidak sibuk memutuskan hal-hal detail yang tidak penting pada anggotanya. Misal dalam pengembangan perangkat lunak, pemimpin yang buruk akan sibuk mengatur hal-hal yang modul atau package yang digunakan oleh anggotanya tanpa memberikan alasan yang kuat untuk keputusannya. Baiklah, di sini saya Mustafa Ardiansyah akan melanjutkan penjelasan kembali. C. Bagaimana manajer membentuk tim yang efektif? Agar manajer dapat membentuk tim yang menguntungkan perusahaan karena bekerja efektif, maka seorang manajer dan tim harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim dan mereka mau bekerja sama untuk memenuhi hal tersebut. 2. Pembagian peran kepemimpinan. Anggota tim saling berbagi peran dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, kepemimpinan tim di setiap fase proyek akan didelegasikan kepada anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang itu, sehingga fungsi kepemimpinan di dalam tim dilihat dari kompetisi seorang, bukan berasal dari titel, otoritas, dan senioritas. 3. Keterbukaan dan saling mempercayai antara anggota tim. Semua anggota mendapatkan informasi yang sama dari akses yang sama pula, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Anggota tim bebas untuk mengeluarkan ide-idenya. Eksperimen dan kreativitas selalu digiatkan. Anggota lain wajib untuk menolong anggota bersangkutan jika memang ide tersebut logis dan berguna. 4. Keragaman latar belakang anggota tim memberikan warna kepada tim. Semakin besar keragaman yang ada, atau keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, akan semakin banyak tugas-tugas yang dapat ditangani. 5. Anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur, dan pengawasan dibuat bersama-sama. Mereka memahami peran, tanggung jawab, dan keterbatasan otoritas masing-masing. 6. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan jalan konsensus, bersifat konstruktif, dan menerapkan pendekatan menang-menang atau win-win approach. 7. Tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu atau individual self-esteem. 8. Kegiatan tim tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan isi. Tim harus selalu mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara reguler. 9. Tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan baik. 10. Kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan dengan baik, atau peran atasan, tim lain, dan lingkungan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Burhan Bobo akan melanjutkan penjelasan ini. D. Bagaimana manajer mengatasi konflik dalam tim? A. Menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. Langkah ini sangat penting karena keliruan dalam mengetahui masalah yang sebenarnya akan menimbulkan keliruan pula dalam merumuskan cara pemecahannya. B. Mengumpulkan keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan haruslah lengkap dan akurat, tetapi juga harus dihindari tercampurnya dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat sudah dimasuk unsur subjektif. Oleh karena itu, pengumpulan fakta haruslah dilakukan dengan hati-hati. C. Menganalisis dan memutuskan dengan diketahuinya masalah dan terkumpulnya data. Manajemen haruslah mulai melakukan evaluasi terhadap keadaan. Seringkali dari hasil analisis bisa mendapatkan berbagai alternatif pemecahan. D.
memberikan jawaban meskipun manajemen kemudian sudah memutuskan keputusan ini haruslah diberitahukan kepada pihak karyawan. Tidak lanjut langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari keputusan yang telah diperbuat. Nah, dengan beberapa cara di atas, otomatis akan mempermudahkan seseorang manajer sebagai atasan dalam mengatasi konflik dalam sebuah tim. Tidak lanjut langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari keputusan yang telah diperbuat. Nah, dengan beberapa cara di atas, otomatis akan mempermudahkan seseorang manajer sebagai atasan dalam mengatasi konflik dalam sebuah tim. Sekian hasil diskusi kami mengenai materi kelompok. Jika ada salah pahaman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.